Lu sadar nggak? Setiap beberapa dekade dunia selalu kedatangan satu gelombang besar yang ngubah cara manusia hidup. Tahun 1998 krisis moneter bikin Indonesia goyang. Tahun 2008 krisis global bikin harga pangan melejit. Tahun 2020 pandemi bikin semua orang sadar makanan itu bukan sekadar kebutuhan, tapi fondasi bertahan hidup. Dan sekarang, menjelang 2026, ada satu pola yang mulai kelihatan makin jelas dari laporan FAO, perubahan iklim, data produksi pangan dunia, sampai laporan BPS di Indonesia. Kita sedang mendekati krisis pangan berikutnya, bukan film, bukan teori konspirasi. Ini cuma realita dari 3 hal yang jalan bersamaan. Cuaca makin ekstrem dan bikin gagal panen di banyak negara. Negara-negara produsen mulai membatasi ekspor. Kebutuhan pangan dunia makin naik karena populasi terus tumbuh. Dan di tengah semua itu, ada satu kelompok yang tiba-tiba punya peluang emas terbesar. Petani. Iya, lu nggak salah dengar. Profesi yang sering dianggap ketinggalan zaman atau kurang cuan justru jadi pemeran utama di masa depan. Karena ketika dunia kekurangan makanan, ketika pasokan seret, ketika harga melambung dari waktu ke waktu, orang yang bisa menanam adalah orang yang menang. Dunia bisa hidup tanpa gadget, dunia bisa hidup tanpa motor listrik, tapi dunia nggak bisa hidup tanpa makanan. Dan ini momen yang jarang banget terjadi ketika posisi tawar petani bakal naik, ketika komoditas tertentu bisa melompat harganya, ketika market tiba-tiba butuh apa yang selama ini dianggap biasa aja. Bukan cuma peluang cuan, ini peluang strategis karena krisis pangan bukan cuma soal kelaparan di negara lain. Ini soal bagaimana Indonesia menjaga perut 270 juta orang. Dan itu artinya, petani bakal punya peran paling penting dalam sejarah modern kita. Makanya di video ini gua mau ngajak lu ngeliat krisis dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan, apalagi buat lu yang tinggal di desa, punya lahan kecil, atau bahkan cuma halaman belakang, lu bener-bener ada di posisi emas. Siap, mari kita sikat. 1. Komoditas wajib tanam 2026. Kalau lu mau tahu komoditas apa yang bakal jadi penyelamat di 2026, lu harus mulai dari satu pertanyaan sederhana. Barang apa yang selalu dibutuhkan orang tapi makin sedikit yang mau atau mampu memproduksinya? Karena dalam dunia pertanian, harga itu cuma soal 2 hal. Permintaan yang stabil, dan pasokan yang menurun. Dan justru di titik ini kondisi Indonesia mulai kelihatan jelas. Permintaan pangan kita terus naik, tapi jumlah petani terus turun. Ini data nyata, bukan teori. Usia petani makin menua, regenerasi minim, dan lahan produktif makin sempit. Tapi di saat yang sama, konsumsi masyarakat malah terus meningkat. Artinya apa? Komoditas dasar makin mahal karena produksinya nggak ngimbangi kebutuhan. Sekarang bayangin lu punya tanaman yang dibutuhkan setiap hari, nggak bisa digantikan barang lain dipakai oleh rumah tangga, restoran, pabrik makanan, bahkan industri besar. Tapi petaninya makin berkurang. Itu jackpot, bro. Karena permintaan nggak bisa turun sementara pasokan sulit naik. Dan hukum ekonomi paling sederhana adalah barang langka dengan permintaan stabil, harga akan naik. 2026 diprediksi jadi titik kritis. Bukan soal pangan langka doang, tapi soal mental masyarakat yang mulai sadar bahwa punya komoditas sendiri itu lebih berharga daripada sekadar pegang uang tunai yang nilainya makin tipis. Apalagi dengan cuaca ekstrem, perubahan iklim, gagal panen di berbagai wilayah, dan distribusi yang makin mahal. Banyak komoditas bakal naik secara alami karena kondisi globalnya memang nggak stabil. Makanya 2026 itu bukan sekadar tahun biasa. Ini tahun di mana orang yang bisa produksi pangan meskipun kecil akan punya power lebih besar dari yang cuma bisa konsumsi. Dan di video ini kita bakal bahas tanaman apa aja yang permintaannya selalu tinggi, jarang turun, gampang dijual, dan punya potensi naik karena pasokannya makin seret. Karena kalau lu tahu komoditas yang tepat, lu bukan cuma nanam tanaman. Lu lagi nanam aset yang nilainya naik setiap tahun. 2. Peluang di krisis cuaca ekstrem. Sekarang lu harus sadar dulu satu hal. Krisis ke depan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi soal cuaca. Dulu, petani cuma mikirin musim hujan dan musim kemarau. Sekarang, dalam 1 minggu, bisa panas 37 derajat Celcius, besoknya hujan badai, lusa angin puting beliung lewat dulu. Pola cuaca makin nggak bisa dibaca. Dan ini bukan teori, ini real. Semua daerah ngerasain. Makanya di masa kayak gini, yang penting bukan cuma tanaman apa yang paling menguntungkan, tapi tanaman apa yang paling selamat. Karena percuma tanaman profit tinggi di atas kertas, kalau tiap kali datang hujan ekstrim langsung busuk, atau sekali kena heat wave langsung layu total. Di tengah krisis cuaca yang makin gila, tanaman yang dicari pasar adalah yang punya 3 sifat penting. 1.
tahan panas berlebih. Tanaman yang kuat di suhu tinggi bakal tetap tumbuh stabil meskipun tanah cepat kering. Contohnya cabai rawit, jagung, singkong, tanaman rempah seperti jahe dan kunyit. Tanaman ini punya akar yang adaptif, nggak gampang stres, dan tetap produktif meski air terbatas. 2. Tahan hujan mendadak dan kelembapan tinggi. Musim sekarang tuh sering overload, soalnya panas ekstrim terus hujan lebat dalam waktu singkat. Tanaman yang rentan jamur langsung tumbang. Tapi ada tanaman yang bisa selamat karena adaptasi batang dan daunnya kuat. Contoh, kangkung, pepaya, pisang, sawi, dan pakcoy, asalkan drainase bagus. Tanaman-tanaman ini punya toleransi tinggi terhadap perubahan kadar air dan tetap bisa berproduksi meski kondisi tanah berubah cepat. 3. Tetap produktif meski cuaca nggak jelas. Ini yang paling dicari pasar. Tanaman yang tetap panen, tetap ada hasil, dan tetap laku. Meski cuaca kacau. Kayak pisang, produksi terus selama 12 bulan. Pepaya California, panen mingguan. Sayuran daun umur pendek, 16-30 hari. Rempah yang bisa dikeringkan, jadi aset tahan krisis. Nah, kombinasi ketahanan cuaca dan stabilitas panen ini bikin tanaman-tanaman tersebut punya nilai ekonomi tinggi, bahkan saat komoditas lain tumbang. Jadi intinya gini, cuaca ekstrem itu bukan musuh, itu filter. Filter yang memisahkan mana tanaman yang cuma kelihatan menguntungkan dan mana tanaman yang benar-benar bertahan hidup. Di era cuaca kacau, tanaman yang selamat otomatis jadi tanaman yang paling cuan. 3. Perubahan pola konsumsi nasional. Ada satu hal besar yang lagi terjadi di Indonesia tapi jarang ada yang nyadar. Dulu, masyarakat kita kebanyakan konsumsi berdasarkan gaya, makanan kekinian, minuman manis, fast food, jajanan viral, makanan impor. Tapi setelah harga semua naik, dari beras, cabai, minyak, sampai bawang, kebiasaan makan orang pelan-pelan berubah. Bukan karena mereka mau, tapi karena keadaan maksa. Dan perubahan ini nggak kecil, bro. Ini perubahan skala nasional. Masyarakat Indonesia kembali ke kebutuhan dasar. Beras, sayur, cabai, protein nabati, kembali ke menu rumah, kembali ke masakan sederhana, kembali ke pangan lokal. Kenapa ini penting? Karena setiap perubahan pola konsumsi besar selalu diikuti perubahan peluang besar. Dan petani lokal ada tepat di tengah-tengah peluang itu. 1. Beras, prioritas tak tergantikan. Buat orang Indonesia, beras itu bukan sekadar makanan. Itu identitas, itu budaya, itu kebutuhan dasar. Ketika ekonomi lagi sulit, masyarakat justru makin fokus ke kebutuhan paling esensial, beras dulu yang aman. Permasalahannya adalah cuaca ekstrem menurunkan produksi nasional. Jadi permintaan naik, pasokan turun. Dan itu bikin harga beras premium naik, stok sering menipis, beras lokal jadi rebutan. Buat petani, ini artinya cuma 1, tanaman pangan pokok bakal jadi emas. 2, sayuran dari tambahan, jadi kebutuhan utama. Dulu sayur sering dianggap yang penting ada, sekarang wajib ada. Ketika makanan luar makin mahal, orang kembali masak sendiri. Dan apa yang paling sering dimasak? Sayur murah, sehat, cepat dimasak. Bayam, kangkung, caisim, selada, kol, wortel. Komoditas yang dulu dianggap kecil, sekarang justru stabil, repeat order, dan cepat habis di pasar. Buat petani, ini peluang repeat selling, tanam, panen, habis, tanam lagi. 3. Cabai, komoditas paling emosional di Indonesia. Bro, nggak ada yang bikin orang Indonesia lebih sensitif daripada harga cabai. Harga naik dikit, rame, naik banyak, chaos. Masyarakat tetap beli walaupun mahal karena ini kebutuhan budaya. Dan ketika cuaca ekstrem bikin banyak petani gagal panen, komoditas ini makin langka. Artinya, petani yang bisa produksi cabai stabil akan dihargai gila-gilaan. Petani cabai yang mau adaptasi teknologi sederhana, mulsa, naungan plastik drip, akan unggul. Cabai itu bukan cuma tanaman, itu komoditas psikologis bangsa. 4. Protein nabati, tren baru masyarakat Indonesia. Karena daging, telur, dan ayam makin mahal, banyak keluarga beralih ke tahu, tempe, kacang-kacangan, kedelai lokal, sayur berprotein tinggi, kacang panjang, edamame lokal. Ini bukan sekadar tren sehat, ini adaptasi ekonomi. Dan lucunya permintaan protein nabati lokal naik, sementara kedelai masih 90% impor. Kalau petani ambil peluang ini, kacang tanah, kacang hijau, kedelai lokal, edamame lokal, komoditas ini bakal meledak. 5. Intinya petani lokal punya angin segar. Selama bertahun-tahun kita terlalu bergantung pada impor. Tapi begitu impor mahal dan cuaca global kacau, masyarakat balik ke produk lokal. Ini momen yang jarang banget terjadi. Permintaan besar, produksi domestik kurang, tren konsumsi kembali ke pangan dasar. Kombinasi ini cuma punya satu arti. Petani lokal bakal jadi tulang punggung baru ekonomi pangan.
Yang selama ini cuma jadi penghasil bahan mentah, sekarang bisa jadi pemain utama. Yang selama ini jual murah ke tengkulak, sekarang bisa atur harga lewat komunitas konsumen. Yang selama ini ragu mau mulai, sekarang punya pasar yang lapar. Ini bukan cuma peluang, ini titik balik. Masyarakat udah berubah, pasarnya udah kebentuk. Sekarang pertanyaannya, petaninya siap apa enggak? 4. Teknologi pertanian murah cepat. Kalau ngomongin teknologi pertanian, banyak orang langsung kebayang drone penyiram otomatis, sensor tanah jutaan rupiah, sampai traktor listrik yang cuma ada di channel-channel luar negeri. Padahal kenyataannya beda jauh. Mayoritas petani Indonesia masih berjibaku dengan biaya produksi yang ketat, air yang makin mahal, dan cuaca yang makin nggak bisa dipercaya. Makanya, kalau kita mau maju di 2026, teknologinya bukan harus mahal. Yang kita butuhin itu efektif. Teknologi sederhana tapi nyelamatin waktu, air, dan tenaga, sambil bikin panen lebih cepat. Dan di Indonesia, ada 4 teknologi low budget yang udah terbukti ningkatin hasil nyata, bukan sekadar teori. 1. Mulsa. Senjata murah untuk hemat air dan bisa kurangi resiko gagal panen. Mulsa hitam perak itu mungkin kelihatannya sepele, cuma plastik tipis. Tapi dampaknya besar banget. Kenapa penting di 2026? Karena cuaca makin ekstrem, kadang panas kering panjang, kadang hujan deras tiba-tiba. Mulsa itu kayak asuransi murah buat tanaman, nahan kelembapan tanah lebih lama, irigasi lebih hemat, suhu tanah lebih stabil, gulma hampir nggak tumbuh, akar tanaman lebih aman dari panas ekstrem. Resiko busuk karena air berlebih lebih kecil. Mulsa bikin tanaman kayak cabai, tomat, terong, dan sayuran daun bisa tumbuh lebih stabil di musim kacau. Dan yang paling penting, lebih cepat panen karena akarnya nggak stres. 2. Drip irrigation low budget, irigasi tetes yang bisa dibangun di lahan kecil. Dulunya irigasi tetes itu teknologi mahal buat greenhouse. Sekarang, lu bisa bikin versi low budget cuma pakai selang PE 16 mm, dripper murah, toren air kecil, gravitasi, tanpa listrik. Dan hasilnya luar biasa, hemat air sampai 60-70%. Daun nggak basah, lebih tahan penyakit jamur. Nutrisi bisa dikontrol. Penyiraman stabil meski cuaca kacau. Cocok buat cabai, melon, semangka, tomat, sayuran, bahkan tanaman keras. Di tengah ancaman kekeringan 2026, irigasi tetes jadi penyelamat. Bahkan petani kecil yang cuma punya lahan 300-500 meter persegi pun udah ngerasain bedanya. Bukan soal canggih, ini soal pintar memanfaatkan air. 3. Bibit cepat panen, kunci survival di tahun cuaca nggak menentu. Dulu panen 90 hari itu dianggap normal. Sekarang, terlalu lama. Karena pola hujan makin nggak jelas, risiko gagal makin tinggi. Makanya petani 2026 harus mulai pilih bibit. Cabai 55-65 hari, banyak varian baru. Kangkung 20-25 hari. Bayam 25-30 hari. Mentimun 35-40 hari. Pakcoy 30-35 hari. Tomat 55-60 hari. Jagung manis 65-70 hari. Intinya, semprot, tanam, panen, putar ulang. Cycle cepat itu bikin lu lebih tahan fluktuasi harga dan cuaca. Banyak petani modern sekarang ngikutin pola ini. Panen 8-12 kali per tahun di lahan yang sama. Bukan karena mereka punya lahan luas, tapi karena mereka punya strategi. 4. Pola tanam rotasi, cara lama yang jadi senjata baru. Rotasi tanam itu sebenarnya teknik lama, tapi justru karena cuaca makin ekstrem, rotasi jadi makin penting. Kenapa? Tanah nggak capek, hama lebih sedikit. Unsur hara seimbang, risiko gagal menurun, panen lebih konsisten. Contoh pola rotasi cepat yang banyak dipakai petani 2026. Cabai, sayuran daun, mentimun, palawija, kacang-kacangan, atau tomat, pakcoy, jagung manis. Dengan rotasi kayak gini, petani bisa jaga tanah tetap sehat tanpa harus keluar biaya mahal buat pupuk berlebihan atau pestisida terus-terusan. Ini teknologi murah, tapi efeknya kerasa banget di hasil panen dan daya tahan tanaman. Intinya, teknologi murah. Bukan berarti murahan, yang mahal bukan selalu yang terbaik. Apalagi di pertanian. Di 2026, yang menang itu petani yang ngerti cara memaksimalkan yang sederhana, bukan yang sibuk mengejar alat canggih yang belum tentu cocok dengan kondisi Indonesia. Mulsa, irigasi tetes low budget, bibit cepat panen, rotasi tanam. 4 hal ini kalau digabungin, bisa bikin lahan kecil pun berubah jadi mesin produktivitas. Dan inilah yang membedakan petani yang bertahan dengan petani yang bangkit dan ambil peluang. 5.
bisnis petani modern tanpa tengkulak. Selama puluhan tahun petani di Indonesia hidup dalam pola yang sama. Tanam, panen, dijual ke tengkulak, selesai, simple, dapat duit cepat. Tapi masalahnya juga sama, harga selalu kalah. Bukan karena petani bodoh, bukan karena petani nggak ngerti bisnis, tapi karena sistemnya memang dibuat supaya petani cuma punya satu pilihan, jual ke orang yang punya akses modal dan pasar. Tapi 2026 beda, bro. Krisis pangan bikin masyarakat jauh lebih peduli sama sumber makanan mereka. Dan yang terjadi adalah hal yang jarang muncul di berita. Warga kota mulai nyari petani langsung, bukan pedagang, bukan middleman, tapi petani. Ini peluang besar yang jarang disadarin. Sekarang gue jabarin cara jual paling cuan buat petani modern, yang bikin lu lepas dari tengkulak dan dapetin harga jauh lebih adil. 1. Direct to consumer. Model ini sebenarnya udah dipakai petani Jepang sejak lama. Mereka panen pagi, kirim sore, pelanggan repeat order. Di Indonesia tren ini baru naik karena harga pasar makin liar, masyarakat makin butuh kepastian kualitas, orang kota makin peduli, asal makanan online marketplace sayur mulai nge-boom. Kalau lu petani kecil, ini emas. Karena lu bisa jual 20-50% lebih mahal dari harga tengkulak, tapi tetap lebih murah daripada harga pasar. Cara mulainya gampang. Bikin paket sayur mingguan, tentuin daftar isi, kirim ke 20-100 pelanggan tetap. Pembayaran mingguan atau bulanan. Bebannya sedikit, tapi income-nya stabil. 2. Group order, sistem keroyokan biar panen langsung habis. Kalau direct to consumer itu jual satu-satu, group order itu jual sekali banyak. Biasanya begini. Satu orang koordinator ngumpulin pesanan dari warganya. Petani tinggal siapin paket, kirim satu alamat, selesai. Keuntungan group order. Nggak perlu mikir pemasaran ribet. Sekali kirim panen langsung ludes. Bisa atur harga lebih stabil. Hubungan petani dan pembeli lebih sehat. Model ini sekarang booming di komplek, kantor, perumahan baru, sampai komunitas ibu-ibu rumah tangga. 3. Komunitas pangan lokal. Bukan cuma jualan, tapi jadi pemasok tetap. Tren yang jarang dibahas, orang kota lagi rame bikin komunitas pangan lokal. Isinya keluarga muda, pekerja kantoran, pecinta lingkungan, pegiat makanan sehat. Mereka cari petani lokal untuk kerja sama jangka panjang. Petani tanam, mereka beli semua hasilnya. Kontraknya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Benefit buat petani, harga pasti, panen pasti ada pembeli, risiko buang hasil turun drastis, bisa fokus produksi, bukan promosi. Yang lu butuh cuma konsistensi, mutu stabil, komunikasi rapi, dan kirim tepat waktu. 4. Pre-order. Sistem tanam berdasarkan pesanan. Ini cara paling modern dan paling aman buat petani. Bukan lagi tanam dulu, baru bingung jualnya ke siapa. Tapi, ada pesanan dulu baru tanam. Metodenya simple, konsumen pesan 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Petani kasih estimasi panen, uang muka 30-50%. Panen dikirim pelunasan. Petani dapat modal awal, konsumen dapat harga lebih murah. Risiko gagal jual hampir nol. Bayangin kalau lu punya 50 keluarga tetap yang tiap bulan order 150-300 ribu rupiah. Dalam setahun lu udah punya penghasilan paling stabil dibanding cara jual model lama. Petani yang cuma ngandelin tengkulak, main di era lama. Petani yang berani jual langsung ke komunitas, main di era baru. 2026 bukan soal siapa yang punya lahan besar, tapi siapa yang punya akses ke pembeli langsung. Karena harga bukan lagi ditentukan tengkulak, harga ditentukan hubungan petani dengan konsumennya. Dan begitu hubungan itu kebentuk, petani udah nggak takut lagi sama fluktuasi pasar. Penutup dan kesimpulan, jadi setelah semuanya kita bahas, jelas banget satu hal. Krisis pangan 2026 bukan cuma tentang ancaman. Ini soal siapa yang siap ambil peluang. Komoditas lagi naik. Cuaca ekstrim bikin pasokan seret. Konsumsi masyarakat berubah ke kebutuhan dasar. Teknologi makin murah dan gampang dipakai. Dan cara jual hasil panen sekarang udah jauh lebih terbuka. Semua ini ngasih signal yang sama. Petani lokal punya panggung, tinggal lu berani naik atau enggak. Kalau lu petani kecil, petani pemula, atau orang yang cuma punya lahan dikit, era ini sebenarnya era lu. Karena yang dibutuhin bukan lahan luas, bukan modal jutaan, bukan alat canggih. Yang dibutuhin cuma satu. Petani yang mau adaptasi dan ngelihat peluang lebih cepat dari orang lain. Dan kalau lu udah nyimak sampai bagian akhir, gue cuma mau bilang, makasih. Makasih karena lu peduli sama masa depan pangan Indonesia. Makasih karena lu mau belajar dan terus berkembang. Dan makasih karena lu udah mau nonton video sepanjang ini.
Kalau lu suka konten kayak gini, konten yang ngebahas peluang, strategi, dan cara mikir baru, jangan lupa like videonya biar gua tahu lu mau lebih banyak pembahasan begini. Subscribe juga biar lu nggak ketinggalan konten-konten tentang bagaimana kita bisa bertahan dan maju di tengah dunia yang makin nggak pasti. Gua tunggu lu di video selanjutnya.